Terima kasih Ibu Winda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Winda dan Ibu Imelda Suryani. Hari ini kita akan mencoba melakukan tugas demonstrasi kontekstual di mana kita akan membagi peran. Ada yang menjadi supervisor, ada coach, dan ada nanti yang menjadi coachee. Jadi untuk sesi pertama ini sebagai supervisor adalah saya sendiri, Zeki Hamdi. Sebagai coachnya adalah Ibu Winda. Dan sebagai coachee adalah Ibu Imelda Suryani. Kita nanti melakukan percakapan dalam 3 tahap. Tahap pertama percakapan pra-supervisi, yaitu percakapan antara supervisor dengan coach. Kemudian tahap yang kedua yaitu coaching. Coaching ini adalah percakapan antara coach dengan coachee. Kemudian yang terakhir adalah percakapan pasca supervisi, yaitu percakapan antara supervisor dan coach lagi. Baiklah, kita akan masuk percakapan tahap pertama yaitu pra-supervisi. Bu Winda, bagaimana kabarnya hari ini Bu Winda? Alhamdulillah baik Pak Zeki. Pak Zeki bagaimana kabarnya Pak Zeki? Sehat juga Bu Winda. Jadi hari ini saya sebagai supervisi Ibu Winda dalam melakukan coaching. Kira-kira dari modul yang Ibu Winda pelajari dan juga telah melakukan latihan kemarin, dari ketiga kompetensi coaching, yaitunya presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu Winda ingin saya membantu kompetensi yang mana kira-kira? Sebenarnya saya ingin Pak Zeki membantu saya dalam mengembangkan kompetensi presence yang sebenarnya belum sepenuhnya saya memahami hal tersebut Pak Zeki. Oke, bagaimana yang nantinya Ibu Winda inginkan untuk saya amati gitu? Begini Pak Zeki, saya ingin Pak Zeki nanti mengomentari saya sebagai coach tentang teknik tirta yang saya lakukan. Apakah sudah mengena atau belum mendekati pada teknik tirta tersebut Pak Zeki? Oke, Bu Winda. Kemudian Bu Winda, apa harapan Bu Winda dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nanti kira-kira gitu? Harapan saya Pak Zeki, percakapan supervisi ini bisa nanti saya jadikan refleksi ke depan adalah melakukan coaching terhadap teman sejawat saya sehingga bisa mengenal proses kolaborasi dan memberikan banyak pemecahan masalah Pak Zeki. Oke, terima kasih Bu Winda. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengamatan terhadap coaching Ibu Winda dengan coachingnya yaitu Ibu Imelda. Kepada Ibu Winda dan Ibu Imelda, saya persilakan dalam melakukan percakapan coaching. Silakan. Ya, Pak Zeki. Terima kasih Pak Zeki. Ya. Assalamualaikum Bu Mel, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu Winda. Bu Winda apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu Mel. Jadi Bu Mel, hari ini saya ingin melakukan coaching terhadap Bu Mel tentang hal yang telah kita diskusikan. Juga kemarin perihal pembelajaran Bu Mel di sekolah. Terima kasih Bu Winda, betul sekali. Saya terima kasih kepada Bu Winda karena telah meluangkan waktunya untuk saya. Oke Bu Mel, kita langsung saja ke intinya ya Bu Mel. Jadi Bu Mel kira-kira apa topik atau agenda percakapan kita hari ini Bu Mel? Terima kasih Bu Winda. Saya ingin membicarakan topik hari ini tentang betapa rendahnya motivasi belajar siswa saya, Bu. Oke, terima kasih. Jadi Bu Mel ingin kita memecahkan persoalan rendahnya motivasi belajar siswanya. Kemudian kalau menurut Bu Mel, apa yang ingin Bu Mel dapatkan dari percakapan coaching kita hari ini Bu?
Saya ingin mendapatkan semacam solusi begitu Bu dari percakapan ini, bahwasanya saya ingin mendapatkan semacam strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya begitu Bu. Jadi sebenarnya situasinya sekarang ini seperti apa sih Bu Mel? Terima kasih Bu Winda. Jadi situasinya sekarang ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa saya. Terkadang di pagi hari jam pertama masuk harus dipanggil dulu Bu untuk masuk ke kelas gitu. Eh, itu pun hanya beberapa orang dan selebihnya masih banyak yang melakukan sarapan dulu begitu Bu di kantin. Oh, seperti itu situasinya ya, Bu. Kira-kira menurut Bu Mel, apa yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi, Bu Mel? Kalau menurut saya hal ini terjadi dikarenakan siswa belum siap gitu Bu untuk melakukan pembelajaran di awal waktu, dikarenakan belum sarapan sehingga banyak siswa yang melakukan sarapan dulu baru masuk ke kelas. Oke, Bu Mel. Saya sangat mengerti. Kira-kira menurut Bu Mel, situasi yang Bu Mel inginkan seperti apa sih, Bu? Saya menginginkan situasi di mana begitu bel masuk sekolah berbunyi, siswa saya harus langsung masuk begitu Bu semuanya tepat waktu sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran langsung. Kira-kira kalau menurut Bu Mel, apa yang membuat hal itu bisa terwujud, Bu? Kalau menurut saya yang membuat bisa terwujud yaitu siswa harus sadar bahwasanya masuk sekolah itu kan pukul 7.15 ya Bu, dan harus melakukan sarapan dahulu di rumah Bu, begitu Bu. Ada gagasan apa untuk siswa harus sadar bahwasanya masuk jam 7.15 dan harus melakukan sarapan dulu di rumah, Bu? Ya, sepertinya harus memberitahu orang tuanya Bu untuk mewajibkan anak-anak mereka bangun lebih awal, kemudian melakukan sarapan dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Kira-kira Bu Mel, apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan, Bu Mel? Ya, kalau menurut saya harus membuat grup WA orang tua Bu, kemudian sehingga dengan adanya grup WA orang tua itu saya bisa pantau terus perkembangan anak-anaknya dan orang tua juga bisa memantau perkembangan anak-anaknya. Oke, kira-kira siapa yang perlu dimintakan oleh Bu Mel untuk dukungan dalam merencana hal ini, Bu? Kalau menurut saya dukungannya bisa dari kepala sekolah Bu Winda. Oke, Bu Mel, kita sudah dapat menemukan solusinya atas solusi atau yang Ibu Mel temukan pada permasalahan hari ini ya Bu Mel. Iya Bu. Semoga solusi ini bisa membantu Bu Mel ya atas apa yang Bu Mel telah lakukan. Semoga bisa tercapai ya Bu Mel. Amin. Terima kasih Bu Winda. Ya Bu Mel, sama-sama Bu Mel. Tetap semangat ya Bu Mel. Semangat Bu Winda. Ya, Bu Mel. Oke, terima kasih kepada Ibu Winda dan Ibu Imelda yang telah melakukan coaching. Saya sebagai supervisi tadi telah mengamati dengan seksama sih Ibu Winda dan Ibu Imel. Ibu Winda sebagai coach, saya sekarang melakukan percakapan pasca supervisi. Ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Ibu Winda. Bagaimana Bu Winda menilai sendiri performa kompetensi Bu Winda dalam melakukan coaching dengan menggunakan teknik Tirta itu tadi? Saya rasa Pak, saya sudah menerapkan ke semua teknik Pak Zeki. Namun ada beberapa hal yang membuat saya kurang puas pada tahap ini Pak Zeki, yaitu pada teknik kompetensi presensi itu Pak Zeki. Oke, kira-kira boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Bu Winda? Tentu boleh Pak Zeki. Iya. Oke, terima kasih Bu Winda. Sebenarnya begini Bu Winda. Bu Winda sebagai coach ya, coaching itu bertujuan membangun kemitraan yang setara antara coach dengan coachee. Gitu Bu Winda. Tidak boleh ada semacam tingkatan gitu. Dan coach harus bisa mencairkan suasana yang nyaman Bu Winda. Santai dan rileks gitu.
sehingga Koci bisa melepaskan semua unek-uneknya Bu Winda, permasalahannya atau tantangannya bahkan di sekolah gitu. Sehingga badan, pikiran dan hati selaras saat melakukan coaching gitu. Kemudian kalau bisa juga Bu Winda juga tidak terlalu menggunakan kata-kata yang teramat formal Bu Winda. Sesekali juga harus disertai dengan candaan-candaan kecil gitu. Begitu menurut saya sebagai supervisor Bu Winda. Oke Pak Zeki, terima kasih banyak ya Pak Zeki atas arahannya Pak Zeki. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Zeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan pada kasus kita yang kedua, yang mana sebagai supervisornya saya sendiri Imelda Suryani, coachnya Bapak Zeki Hamdi, dan coachnya adalah Ibu Winda. Baiklah, kita mulai dengan yang pertama, yaitu percakapan pada pra-observasi. Assalamualaikum Pak Zeki, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Mel, alhamdulillah sehat. Bu Mel sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Bapak. Pertama sekali saya mau mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada saat coaching ini nanti akan menilai coach dan coachee dengan menggunakan rubrik penilaian, yaitu yang apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee. Lalu bagaimana juga cara coachee menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga nanti menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya berikan pada Bapak adalah kompetensi apa gitu yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Oh, terima kasih Bu Mel sebagai supervisor saya dalam melakukan coaching hari ini. Sebenarnya dalam coaching ini Bu Mel, potensi yang ingin saya kembangkan kali ini itu adalah presence, mendengarkan aktif, serta kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Mel. Oh begitu. Pertanyaan saya yang kedua Pak, kompetensi yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Sebenarnya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot sebenarnya. Baik Pak, lalu indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan pada coaching kali ini? Saya ingin coaching kita ini menemukan solusi dari permasalahannya Bu Mel, atau langkah-langkah yang diambilnya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik. Baiklah Pak, demikian dulu pra-observasi kita pada hari ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee. Saya ingin coaching. Oke. Silahkan lanjutkan Bapak, Pak Zeki Hamdi bersama Ibu Winda. Silahkan melakukan coachingnya. Oke. Iya Mel. Terima kasih terhadap Ibu Mel yang telah memberikan kesempatan saya melakukan coaching terhadap Ibu Winda sebagai coachee saya ya. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Pak Zeki. Bagaimana kabar Ibu Winda hari ini nih? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Zeki apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bu Winda. Katanya Bu Winda ada yang mau diceritakan ya kepada saya. Apa itu Bu kira-kira? Ya Pak Zeki, betul. Ada yang mau saya sampaikan kepada Pak Zeki. Oh begitu ya. Baiklah Bu, mengingat untuk menghemat waktu, apa sebenarnya yang ingin Bu Winda sampaikan kepada saya? Begini Pak, ini menyangkut tentang kondisi di sekolah saya Pak.
Saya lihat dari dulu kok tidak ada perubahan ya. Padahal kepala sekolah dan guru-gurunya juga sudah banyak yang berganti, Pak. Tapi kenapa makin lama motivasi guru untuk berubah itu kok makin kendor atau menurun? Apalagi sekarang sudah di era digital. Semua serba mudah, namun kenapa seperti rekan-rekan saya itu tidak termotivasi atau tergerak untuk melakukan perubahan atau mengikuti perkembangan zaman seperti itu, Pak. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa rekan-rekan Ibu masih belum mau keluar dari zona nyaman ya. Kira-kira gitu ya Bu Indah ya. Iya, Pak, betul sekali, Pak. Mereka masih nyaman dengan keadaan yang sekarang. Mereka belum juga termotivasi untuk melakukan perubahan tersebut, Pak. Oh, gitu. Kira-kira dalam sesi coaching kita hari ini Bu Winda, dari pembicaraan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Winda dapatkan gitu? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini itu Pak adalah saya ingin melakukan perubahan khususnya dalam hal memotivasikan pada diri rekan-rekan saya. Saya ingin mereka bersedia melakukan perubahan, contohnya dalam penyusunan administrasi. Selama ini mereka masih mengadopsi administrasi pembelajaran dari tahun-tahun yang sebelumnya, hanya berubah bagian kepala dan kakinya atau tanda tangannya saja tanpa merevisi kembali perangkat tersebut, Pak. Kemudian saat mengisi rapor dan penilaian mereka masih melakukannya secara konvensional, Pak. Lebih parah lagi saat mengisi rapor mereka lebih suka meminta bantuan kepada rekan lainnya yang bisa, padahal sebenarnya mereka mampu untuk Oke. mengoperasikan atau menggunakan laptop tersebut, Pak. Tapi mereka lebih suka meminta rekan-rekan lainnya untuk mengerjakannya. Kemudian mereka juga enggan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang profesionalisme mereka. Padahal sekarang kan banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara daring yang dapat kita ikuti kapan saja dan di mana saja. Mereka hanya melakukan pelatihan tersebut jika sudah disuruh oleh kepala sekolah, Pak. Kalau tidak disuruh, mereka diam saja, Pak. Gitu, Pak. Oke, begitu Bu Winda. Saya sudah dapat poinnya sebenarnya Bu Winda. Sepanjang yang Ibu sampaikan tadi, artinya guru-guru mampu memotivasi dalam meningkatkan profesionalnya. Merupakan kondisi ideal ya Bu. Nah, kondisi ideal itu kan ada pada angka 10. Kalau menurut Ibu, Bu Winda sendiri, kondisi di sekolah Ibu sekarang berada pada angka berapa sih gitu? Kalau menurut saya sih Pak, kondisi di sekolah saya sekarang itu berada pada angka 6 Pak. Padahal di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru muda loh Pak. Oh iya, iya. Kira-kira di kondisi saat ini, Bu Winda, di level berapa bisa tingkatkan agar guru-guru bisa melakukan perubahan serta memiliki motivasi intrinsik dalam diri mereka, Bu Winda? Kalau menurut saya sendiri Pak, mungkin bisa ditingkatkan pada level 8. Ya Pak, karena dengan kondisi banyaknya guru-guru yang muda, tentu Ya. mereka memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Semua teknologinya serta masih muda-muda itu kan diatur dan bisa diajak Pak, dan dia lebih memahami IT Pak. Iya, iya, iya. Kira-kira usaha apa yang dapat Ibu Winda lakukan untuk bisa pada level 8 tersebut? Usaha yang bisa saya lakukan itu Pak adalah yang pertama saya memberikan teladan, di mana saya akan memberikan teladan kepada rekan-rekan, sepertinya aktif dalam mengikuti pengembangan diri. Yang kedua tuh Pak, saya akan melakukan pendampingan di mana saya akan memberikan bantuan kepada guru-guru tentang cara penyusunan administrasi atau pembelajaran serta pengisian rapor secara face to face Pak, di mana atau bisa mengerjakan secara berkelompok lah Pak, gitu Pak.
Oke, artinya Ibu Winda akan melakukan pendampingan ya kan? Kira-kira ada cara lain tidak yang bisa Ibu lakukan? Yang bisa menarik minat dan motivasi rekan-rekan Ibu Winda gitu? Saya juga sedang memikirkan itu Pak, dengan kepala sekolah saya tersebut. Oh gitu ya. Oh, gini Bu Winda, berarti Ibu Winda akan melakukan mentoring kan? Ya BIMTEK Pak. atau workshop ya? Nah, kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang bisa Ibu Winda segera realisasikan gitu? Menurut saya Pak, mungkin melakukan mentoring atau pendampingan dulu ya Pak, karena itu dapat saya lakukan setelah pulang sekolah, serta tanpa memerlukan biaya dan persiapan yang panjang Pak. Kalau BIMTEK atau workshop itu tentu membutuhkan perencanaan yang matang terlebih dahulu. Selain itu, tentu juga saya akan memerlukan biaya yang tidak sedikit, Pak, gitu, Pak. Iya, 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 iya. Iya. Saat melakukan mentoring nanti, apa dukungan yang kira-kira Ibu Winda butuhkan gitu? Yang pastinya Pak, dukungan yang saya butuhkan itu adalah dari kepala sekolah itu sendiri Pak, di mana yang akan memberikan fasilitas. Selain itu, saya juga akan meminta bantuan dari rekan-rekan saya, sepertinya ada Bu Cici yang juga merupakan sama-sama dari sekolah yang sama, Pak, merupakan CGP dengan saya sendiri. Beliau juga pandai dalam bidang IT tersebut, Pak. Oke, Ibu Winda, artinya Ibu akan melakukan kolaborasi ya? Ya, Pak. Kira-kira kapan Ibu Winda akan melakukan itu? Winda ini rencananya Pak, itu akan saya lakukan minggu depan Pak, di mana karena saya akan menyusun materinya terlebih dahulu. Selain itu, saya akan meminta izin kepada kepala sekolah terlebih dahulu sebelum melaksanakan hal tersebut Pak. Oke, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini, Bu Winda? Yang saya dapatkan Pak dari pembicaraan kita hari ini, saya jadi mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan dalam meningkatkan motivasi rekan-rekan saya dalam meningkatkan motivasi serta profesionalismenya Pak. Dan saya berharap akan terjadinya perubahan dari teman-teman saya dengan melakukan kegiatan mentoring ini Pak dan menimbulkan efek yang baik di sekolah saya. Oke, baik. Saya tunggu ya Bu Winda tentang perubahan-perubahan saat rencana-rencana yang akan Ibu Winda lakukan itu ya. Ya Pak, baik Pak, insya Allah ya Pak. Oke Bu Winda, kita cukupkan pembicaraan kita hari ini. Semoga rencana-rencana Bu Winda dan rekan-rekan bisa berjalan dengan lancar gitu. Amin, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang saya lakukan memberikan perubahan pada rekan-rekan saya dan sekolah saya, Pak. Oke, sama-sama Bu. Lain kali kalau ada Ibu ada masalah, silakan kita bisa cerita-cerita lagi ya Bu Winda ya. Iya, Pak. Demikian saja Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Winda. Waalaikumsalam, Pak Zeki. Terima kasih ya, Pak Zeki. Oke. Assalamualaikum Pak Zeki. Waalaikumsalam Ibu Mel. Tadi Pak Zeki sudah melakukan percakapan dengan Bu Winda ya. Baiklah Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak. Apa saja yang telah Bapak lakukan untuk melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih Bu Mel. Tadi saya telah melakukan coaching dengan menggunakan teknik Tirta Bu. Jadi saya telah menentukan tujuan, identifikasi masalah, merencanakan aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut dapat menggali koci untuk dapat menceritakan permasalahannya serta menemukan solusinya, Bu. Baik Pak, selama Pak Zeki melakukan coaching, sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah mulai dengan alur tirta. Pak Zeki juga sudah menggali koci dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Winda sehingga Bu Winda bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Selain itu,
coaching yang dilakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini Pak, kompetensi apalagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan pada hasil coaching yang baru Bapak lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, ingin lebih itu adalah memahami lagi apa yang saya lakukan sehingga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Oh, baik Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami atau saya akan melakukan supervisi, di mana di sini kami berjumlah 3 orang, di mana saya sendiri sebagai supervisor dan ada Ibu Imelda sebagai coach dan Pak Zeki sebagai kunci. Di sini nanti saya sebagai supervisor akan melakukan tahapan percakapan prasupervisi di mana akan dilakukan supervisor dan dengan coach, di mana di sini adalah percakapan antara Winda dan Ibu Imelda sebagai supervisor dan coach tersebut. Assalamualaikum Bu Imelda. Waalaikumsalam Ibu Winda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Winda bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh ya Bu, Winda dengar-dengar Ibu Imelda nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu? Iya Bu. Oke Bu, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Oke, pada coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching tersebut, Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu Imelda sudah memberikan pertanyaan berbobot di dalam coaching tersebut atau sesuai dengan kata-kata kunci yang telah disampaikan oleh coachee? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee tersebut, Bu. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Bu, pada saat coaching nanti ya Ibu tuh harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses, kreatif, dan juga ada juga yang dinamakan dengan memaksimalkan potensi tersebut, Bu. Oh iya Bu, baik Bu. Terima kasih masukannya. Ya Bu, mungkin sebelum dilakukan observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu, silahkan. Untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang inti coaching kita ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 komponen inti itu ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya Bu. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada observasi ini Bu? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan ketiganya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Begitu Bu Ida. Baik, jadi ada 3 ya Bu yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifiknya itu yang pertama ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu capai Bu? Saya ingin ketercapaian yang saya inginkan itu adalah
saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching ini mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat atau menyelesaikan permasalahannya, mengetahui cara-cara atau langkahnya. Seperti itu, Bu. Baik Bu, jadi Ibu indikator tercapaiannya pada saat coaching nanti Ibu sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya kan Bu? Iya Bu, betul sekali Bu. Baik Bu, terima kasih atas segala jawabannya. Silakan Ibu Imelda melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini Ibu selesaikan, kita akan mengobrol kembali lagi ya Bu. Oke Bu Winda, terima kasih ya Bu Winda. Ya Bu, sama-sama. Silakan Ibu Imelda melakukan proses coachingnya Bu. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Zeki. Selamat sore Pak Zeki, apa kabar? Terima kasih ya Pak sudah datang di sore hari ini, sudah bersedia meluangkan waktu. Kita mau ngomong, kita tidak lama ya Pak, paling cuma 15 atau 20 menit saja. Apa ya yang Bapak Zeki mau omongin sekarang Pak? Silakan Pak. Oh, oke Pak. Jadi mau ngomongin tentang siswanya ya Pak Zeki ya. Sikapnya yang kurang baik gitu. Seharusnya lebih baik malah lebih buruk ya Pak ya. Baik Pak. Jadi zaman sekarang gitu ya, semakin berkembang, kenakalan anak semakin meningkat. Seharusnya kita sebagai guru lebih santai dan mudah mengajarinya, tapi malahan sebaliknya ya Pak ya. Seharusnya minat minat belajar dan sikap lebih bagus, meningkat. Tapi yang terjadi di kelas Bapak malah sebaliknya. Begitu ya Pak ya? Iya iya iya, betul betul. Betul sekali Pak. Kita cuma punya waktu pendek ini Pak ya. Bapak mau dapat apa sih dari percakapan kita hari ini Pak? Oke. Terus apa yang Bapak lakukan? Jadi itu yang dilakukan kali ya Pak ya, supaya minat belajar anak semakin meningkat dan sikap anak semakin baik. Itu ya Pak ya. Betul. Iya betul sekali Pak. Kalau ngomong semangat belajar dan sikap yang baik, menurut Bapak seperti apa gitu Pak? Pak, ya begitu. Idealnya dia harus seperti siswa yang seharusnya gitu ya Pak ya. Kalau kita ambil angka gitu Pak, nilai anak kita ini di antara 1 sampai 10, menurut Bapak nilai anak kita ini ada di angka berapa Pak?
Kenapa kurang pemantauan orang tua, Pak? Oh, begitu. Itu kan nilai anak di angka 6 gitu ya Pak Zeki ya. Pak Zeki ingin anaknya berada di angka berapa Pak? Iya iya betul-betul. Apa gitu Pak yang kira-kira yang bisa Bapak lakukan untuk membantu mereka? Apakah ada gagasan apa gitu Bapak untuk siswa biar bisa sadar bahwasanya pendidikan sangat penting bagi mereka, sangat butuh gitu loh Pak. Oh begitu. Kira-kira apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan dengan baik Pak? Oh begitu. Kira-kira siapa yang perlu diminta dukungan dalam rencana ini, Pak? Oke, Pak. Kita sudah dapat solusinya. Semoga permasalahan Bapak ini ya dapat teratasi dengan baik. Kemudian solusinya juga sudah ditemukan gitu, Pak. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Baik, Bu Mel, tadi saya juga telah memperhatikan dan menikmati atau menjalani melihat percakapan atau coaching yang dilakukan ya Bu Mel sama Pak Zeki tadi ya Bu Mel. Iya, iya, Bu. Di sini setelah melakukan coaching dan sama Pak Zeki tadi, di sini akan saya lakukan lagi Bu Mel yaitu percakapan pra supervisi tadi. Apa saja yang Bu Mel lakukan di dalam coaching tersebut ya Bu Mel? Oke, Bu Winda. Bu Mel, bagaimana Bu Imelda menilai sendiri dari perform kompetensi Ibu Imelda dalam melakukan coaching pada teknik terta ini Bu Imelda? Oke Bu, terima kasih Bu Winda. Saya rasa saya sudah menerapkan semua teknik Bu, namun ada beberapa hal yang membuat saya kurang puas, yakni kompetensi kehadiran penuh. Oke Bu Imelda, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Imelda? Oh tentu boleh Bu Winda, silakan. Ya Ibu Imelda, coaching itu kan bertujuan untuk membangun kemitraan yang setara antara coach dan coachee tersebut. Itu kan tidak boleh ada semacam tingkatan dan harus bisa mencairkan suasana yang nyaman, santai dan rileks. Dan si coachee pun bisa melepaskan semua unek-unek pada permasalahan dan tantangannya, sehingga badan dan pikiran yang si coaching itu dan hatinya selaras saat melakukan coaching tersebut Bu. Kalau bisa Ibu Imelda itu tadi Bu Winda lihat itu terlalu banyak menggunakan bahasa atau kalimat yang formal sehingga pada saat melakukan coaching tersebut itu Winda lihat itu agak menegang gitu Bu. Bisa juga tadi Bu Imelda melakukan coaching itu kan bawa suatu candaan yang bisa membuat antara si coach dan coaching itu semakin semangat dan tidak menegang dan menakutkan Ibu. Seperti itu. Oke Bu Winda, terima kasih atas masukannya ya Bu Winda. Ibu Imelda.